before my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first two matches are very, very important. We need to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first two games, I love to have at least 4 points in the pocket. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 2 bulan menuju laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ini tentunya harus bergerak cepat meramu skuad Garuda. Dan para pecinta sepak bola tentunya berharap banyak dengan sosok legenda Barcelona ini. Salah satunya adalah lolos Piala Dunia 2026 karena lawan-lawannya juga cukup berat, tapi kita harus tetap optimis melawan Australia, Bahrain, lalu juga Jepang dan juga China. Nah, mampukah Patrick Kluivert ini menjaga momentum kebangkitan dan juga asa dari pasukan Garuda untuk bisa menembus Piala Dunia 2026 nanti? Kita akan bahas dalam Fokus terkini edisi malam hari ini, menanti kejutan Kluivert. Dan di malam hari ini kita sudah akan hadirkan sejumlah narasumber senior-senior di sebelah kanan kiri saya. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya Bang Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI periode 2003-2011. Bang Nurdin, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Sama-sama. Ya, dan sebelah kanannya Bang Nurdin, ini juga sudah lama nggak ke studio Fokus terkini, Prof. Effendi Ghazali, pemerhati sepak bola. Prof. Effendi, wah, Qatar 2022. Oh iya. Alasan menjadi pakai kaos alasan untuk mewujudkan 2026. 2026. Tapi ada yang lebih senior lagi dari saya. Kenapa nih? 98 dan sebagainya. 98 tadi. Oke. Sebelah kiri saya Bung Anton Sanjoyo. Bung Joy, pengamat sepak bola. Dari pemerhati, sekarang pengamat sepak bola. Bung Joy, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat. Baik, terima kasih. Ini yang lebih senior kata Bung Ege tadi ya. Nggak kalah seniornya di sebelah kiri, Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Mas Indro, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Langsung saya pertama ke Bung Ege terlebih dahulu. Bung Ege, kaget atau enggak sebetulnya dengan pemilihan Kluivert ini? Ini kalau mau jujur, kalau dramanya kaget. Oh, ini kalau drama ya? Enggak, memang Oh, ini, kalau jujur, secara jujurnya ini drama juga. Oh, drama juga. Tanya aja satu-satu nanti drama apa enggak. Maksud saya, beberapa kali di wawancara itu selalu ada kalimat-kalimat, misalnya ya, Vietnam mengatakan PSSI mau ganti pelatih nih. Dijawabnya enggak. Oh, masa iya kata Pak Ketum gitu ya. Jangan-jangan Vietnam nih yang mau ganti pelatih gitu ya. Di balik-balik itu sampai saya mendengar berita dari Eropa gitu ya, yang mengatakan Ketua Umum PSSI sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa calon pelatih. Wah, saya mulai membayangkan ini benar. Walaupun dalam drama itu bayangan saya sehabis dari Cina mestinya
harus ada evaluasi. Beda nggak drama dengan sandiwara? Apanya? Beda nggak? Drama dengan sandiwara tergantung lah, beda-beda tipis. Beda. Kalau di kampung Beda-beda. tonil katanya, tonil. Oke, berarti tapi itu apakah sesuai dengan harapan Anda? Kira-kira siapa sosok yang akan dipilih atau memang sebetulnya waktu itu bocoran Kluivert itu sudah ada begitu Bung Edi? Kalau boleh milih-milih, saya kan Van Bronckhorst. Oke. Ya. Atau kalau bisa Van Hal ya, Van Hal kan nyaris-nyaris dapet tuh. Udah tua, udah sakit-sakit. Iya. Itu senior banget ya. Malah di atasnya ada apa ya yang bawa 5 negara ke Piala Dunia. Milo Brozovic yang dari apa? Serbia? Ya kalau tapi sudah tua juga, Jadi yang muda yang mungkin bisa bawa kita pada saat ini dan disesuaikan dengan sementara ini 80% kali ya. Anggota timnas kita yang di lapangan itu kan dari Belanda. Pokoknya DSP-nya penuh pemain naturalisasi. Naturalisasi, Iya. Anda bayangkan yang di Australia ini. Saya belum sampai ke sana. Maksud saya karena ini masalahnya ditekankan komunikasi, ya akhirnya yang paling cepat memotong komunikasi. Jadi cuma 2 bahasa, Belanda ke Inggris mungkin atau Belanda ke Indonesia. Sementara kalau ya apa boleh buat, memang coach Opa Sintayong ini memang ada kelemahan juga, tidak cepat belajar bahasa Indonesia dalam 5 tahun ada di Indonesia gitu ya. Harusnya kan beberapa bahasa utama bisa kali ya. Bahasa Inggris lah paling nggak ya. Iya, tapi lari, tackle, mundur, kejar, balik semua, maju dan daripada diterjemahkan bolanya udah lewat misalnya gitu. Udah gol. Ya. Dan hal komunikasi ini sangat penting begitu ya. Iya, Tidak hanya manajemen saya rasa Tapi kalau Anda ngomong begitu ketika Sintayong masih ada, bakal dibully habis. Itu setuju. Justru saya mengatakan kelemahan komunikasi itu muncul juga dari cara kita. Bahkan saya mengatakan kita ikut salah. Artinya kita nggak mendesak dengan banyak supaya hal ini disampaikan. Nah agak berbeda sekarang dengan Patrick Kluivert ini, begitu dia datang dalam kondisi nggak enak loh. Iya nggak? Betul. Tidak penuh puja-puji, sanjung, Euforia tidak memutuskan, bukan. Malah di tengah black campaign. Iya, belum datang sudah dinyatakan prestasinya sebagai pelatih nggak banyak-banyak amat, kurang lebih begitulah ya. Apa bisa gitu. Jadi ini ada suatu momentum balik dari kondisi yang sebelumnya. Gitu. Oke, saya langsung ke Bang Nurdin. Hal ini mengagetkan bagi Anda sebagai mantan ketua PSSI? Jadi saya mau komentar dulu nih, karena ini bukan dua sisi, bukan kontroversi, jadi kita tidak sama. Itu tetangga, Boleh tentu Bang. sama, ada yang sama dan tidak. Hampir 6 sisi lah. Jadi Bung Egy mengatakan ini drama, makanya saya tanya kenapa apa beda drama dan sandiwara. Kalau drama itu sesuatu yang ada sebuah cerita diangkat dari fiksi, atau ada cerita kenyataan tapi jauh dari kenyataan. Gitu. Kalau ini bukan fiksi, bukan drama, ini adalah sebuah kenyataan yang harus diputuskan oleh seorang pemimpin ketika dia melihat dari sebuah kajian bahwa ini ada prospek untuk lolos. Tapi kemudian kondisi sekarang ada dinamika yang tinggi. Kondisi sekarang ada sesuatu yang susah diselesaikan, tertarik faktor komunikasi itu. Maka dia melakukan suatu tindakan untuk mengejar, untuk bisa mengatasi, mengimplementasi dari prospek itu. Dan itu hal wajar dilakukan ya? Kalau saya tidak kaget, karena situasi seperti pernah sedang sering saya rasakan. Baik waktu saya manajer PSM dan berhasil, PSM bisa juara. Saya ketua bidang tim nasional merangkap manajer, pernah saya alami ketika saya memimpin, membawa tim nasional kita Piala Asia di Lebanon. Setelah itu lanjut ke Thailand mengikuti Piala 2002 ya Pak ya? Iya 2002, betul. AFF. Ya. Kita di Lebanon babak belur. Babak belur itu. Saya pertama kali tugas oleh Pak Agung sebagai ketua bidang tim nasional sekaligus manajer tim. Maka ada suatu dinamika yang luar biasa ketika kita bermain di, ini pengalaman ya, pengalaman di Thailand itu. Anak-anak itu 7 orang masih hidup sekarang itu. Ada Aji Santoso, bisa ada Bima Sakti dan sebagainya itu. Ada dinamika dalam sebuah tim ini di mana mereka merasa kurang apa dengan pelatih itu. Ya. Mereka minta ganti pelatih. Ada pelatih, tidak ada pelatih, ini tidak akan bisa berkembang. Terus gimana? Lebih Panu jadi pelatih. Loh, kok saya jadi pelatih? Pada bisa. Tapi karena sebuah keterpaksaan, saya istirahatkan pelatih. Besok ini mau bertanding. Kalau besok kalah, kita tidak lolos ke semifinal. Habis. Alhamdulillah dengan pergantian itu kita bisa lolos sampai final. Kalah melawan tuan rumah Thailand final. Itu sebuah tindakan yang harus saya ambil. Resikonya saya ambil. Kalau saya lanjutkan pelatih ini atas permintaan pemain dan dinamika bukan cuma pertama, kita mulai situasi kan sebab bola itu ada 2. Teknik dan non teknis.
Teknik adalah orang tugasnya pelatih, non teknis itu tugasnya manajer dan pengurus. Atmosfer dalam sebuah pertandingan, atmosfer dalam sebuah itu penting, sangat penting itu. Jadi putusan yang Ini ada berani atmosfer yang kurang bagus, ya. maka saya putuskan menerima dinamika itu. Oke. Nah, akhirnya kita lolos sampai final. Risiko saya ambil, kalau kalah pun sampai final, saya tetap dibully. Lanjut kalah tetap dibully. Jadi dua-duanya dibully. Nah, saya milih yang yang paling terbaik menurut saya. Saya berhentikan pelatih, serahkan pelatih. Saya ambil alih 2 pertandingan. Saya jadi pelatih gitu. Karena asistennya juga solidaritas sama pelatihnya, tidak mau melatih. Sudah kita ambil alih sama almarhum Bang Sen. Boleh tanya tuh pemain itu. Kita lolos sampai final. Itu resiko sebuah kebijakan yang harus kita ambil ketika ada prospek, ada tantangan, kemudian kita lihat dinamika yang terjadi. Sebab bagaimanapun taktik seorang pelatih, strategi seorang pelatih, ketika pemain tidak seret, pemain tidak happy, dia tidak bisa bermain maksimal. Nah, itulah salah satu faktor adalah kalau kita lihat ya, kalau saya lihat Sintayong kita berterima kasih lah. Sintayong bisa mengangkat tim nasional ke high level. Tapi jangan salah, bukan hanya Sintayong. Ivan Kolev, Piala Asia 2007, bisa diputar videonya tuh. Dari sisi penampilan, dari sisi prestasi mencetak gol dan kemasukan, yang mana lebih baik dibanding 2023 naturalisasi. Waktu Piala Asia kita lawan Bahrain, itu menang 2-1. Kita kalah Saudi 2-1. Injury time kita 1-1. Melawan Korea Selatan, yang baru saja ikut Piala Dunia kita hanya 1-0. Ketika di Vietnam, di Qatar, Piala Asia, Indonesia menang Vietnam 1-0. Kalah lawan Irak 3-1, lawan Jepang 3-1, 4-0 Australia. Selisih gol jauh lebih bagus waktu Piala Asia 2007 dibanding 2003. Tapi kenapa lolos ke babak berikut? Karena kemujuran ada 3 terbaik. 2007 tidak ada 3 terbaik. Satu doang langsung lolos. Kalau ada 3 terbaik, Indonesia lolos 2007 bukan baru sekarang gitu. Itu perbandingan itu. Jadi sejak 2007 kita sudah menciptakan tim nasional kita yang bisa bertanding di high level. Kalau berbicara terkait dengan keputusan yang berani yang diambil ini, Bung Joy, artinya apakah juga Anda menilai ini suatu hal yang mendesak dilakukan untuk pergantian pelatih ini atau seperti apa sebetulnya? Bukan soal mendesak, soal timing. Soal timing. Karena kan sebetulnya kan isu penggantian Sintayong itu sudah lama. Dan muncul ke permukaan agak rame itu setelah kekalahan melawan Cina. Ya kan? Bahkan waktu itu saya sempat ditanya juga dalam satu wawancara, saya bilang kalau mau ganti Sintayong, kalau mau harus orang Belanda. Kenapa orang Belanda? Karena sebagian besar pemain timnas senior adalah diaspora yang berbahasanya bahasa Belanda. Dari dulu kritik saya memang Sintayong itu pelatih hebat lah. Dia bawa Korea Selatan kan ngalahin Jerman di Piala Dunia kan. Jadi pasti punya kelas lah. Cuma memang dalam soal berkomunikasi ada masalah pasti karena dia hanya bisa berbahasa Korea. Dan itu direct comment di lapangan itu membutuhkan bahasa yang betul-betul dimengerti. Kalau dia marah-marah sama Kevin Dix misalnya pakai bahasa Korea, Kevin Dixnya nggak ngerti. Waktu itu saya bilang harus orang Belanda yang ngerti. Tapi dalam benak saya waktu itu, yang saya pikir waktu itu Gus Hiddink atau Van Bronckhorst kenapa beberapa nama itu yang kemudian ini ya. Patrick Kluivert itu tidak sama sekali terlintas di benak saya. Cuma harus orang Belanda karena kan sebagian besar. Bahkan waktu saya ngomong waktu itu udah ada 16 pemain diaspora. Ya terlepas dari semua kontroversinya ya itulah yang ada. Dan harus kita akui juga dengan begitu banyaknya pemain diaspora, penampilan timnas senior kan meningkat. Kalah lawan Cina tapi bisa menang lawan Arab Saudi. Setelah puluhan tahun nggak bisa menang lawan Arab Saudi. Ya bagaimanapun ada peningkatan. Dan setelah kemenangan lawan Arab Saudi kan terbuka peluangnya. Jadi waktu itu saya pikir timingnya kalau mau mengganti Sintayong ya harus kemarin itu. Karena kalau bulan depan udah telat. Karena hanya ada waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan untuk menghadapi Australia tanggal 20 Maret di Sydney. Itu yang sangat berat. Waktu yang cukup untuk beradaptasi begitu. Nobody knows beradaptasi bagaimana caranya. Karena katakanlah main tanggal 20, mereka baru bisa kumpul H-7 dari tanggal 20. Ya kan? Nah, makanya kemarin itu yang saya kalau ada orang PSSI, ada Kluivert, saya mau tanya gimana nih caranya menyiasati bagaimana mereka bisa ice breaking dulu sebelum pertandingan tanggal 20 karena itu penting banget. Karena mereka kan dengan suasana baru, pelatih baru, tim pelatih baru kan harus beradaptasi udah. Bahasanya pasti sama, tapi kan harus ada adaptasi. Cuma memang waktu kemarin kan diskusinya udah pasti dari sisi bahasa sama.
ya kan? Dan orang Belanda pasti bisa berbahasa Inggris, ya kan? Untuk pemain-pemain non diaspora dia bisa berbahasa Inggris. Dan ada Lanzat juga kan yang bisa berbahasa Indonesia. Sementara Dani Pastor, Alex Pastor akan lebih banyak bicara soal strategi karena dia memang ahli strategi. Dia itu disetarakan dengan Arsene Wenger, dengan Jose Mourinho sebagai ahli strategi. Jadi memang sekarang kolektif kolegial Pak Nurdin. Itu nggak kayak Sintayong yang dia bebannya diambil sendiri. Sekarang dibagi-bagi. Kluivert mungkin. Saya dengar-dengar malah pelatih strikernya Dirk Kuyt. Kalau Kuyt ya kebetulan pemain Liverpool. Kalau Kuyt menurut saya ya dia mumpuni lah. Bahkan kalau misalnya Kluivert turun sendiri karena dia memang striker jempolan kan 200 gol dia sepanjang karir. Tapi kan belum tentu Bang, seorang striker andalan menjadi pelatih dia selalu menjadi asisten pelatih untuk Curaçao, untuk Curaçao membawa timnasnya. Dia selalu menjadi asisten pelatih itu khusus untuk striker. Gitu loh. Dan golnya banyak-banyak. Jadi kalau di Twente itu 46 kali main mencetak golnya itu tim itu 116. Tapi kemasukannya 92. Jadi itu yang harus hati-hati mengimbangi itu ya. Jadi tapi maksud saya kalau misalnya tim ini solid, kalau tim ini solid, ice breakingnya lancar, saya rasa sih harusnya Garuda terbang lebih tinggi. Harusnya. Karena kan bahasa ibunya sama, bahasa Belanda. 18 pemain ya Pak Nurdin sekarang 18 pemain atau 16 lah karena si itu Romeni kan belum gabung gitu loh. Bahasanya sama, ilmunya sama. Semua sepak bola Belanda itu di Eredivisie terutama itu ilmunya sama semua. Mau di Ajax, mau di Eindhoven, mau di you name it lah, semuanya sama ilmunya. Karakternya gitu. sama ya. Akarnya sama. Akarnya sama ya. Memang yang namanya total football itu kan bukan asli Belanda, itu aslinya Hungaria. Aslinya Hungaria yang memperkenalkan Rinus Michel, lalu diperbaharui oleh Johan Cruyff. Nah, ini bahkan beranak pinak sampai yang namanya tiki taka itu sebetulnya awalnya dari Johan Cruyff sebagai total football. Tapi karena mereka suka berdansa, dimodif lah, menjadilah tiki taka. Tapi jiwanya jiwa total football. Jadi ilmu itu semua tuh yang namanya Martin Pas, Jai Itzes, Nathan Choaon, siapapun itu semuanya ilmunya sama semuanya. Jadi dalam bayangan saya kalau tim ini solid, timnya Kluivert, rasanya sih harusnya sih peluang untuk bisa menang melawan Australia agak lebih gede, gitu. Jadi bukan asalkan hanya solid ini tadi ya. Sepanjang solid dan persiapan ini betul-betul bisa sampai dengan 2,5 bulan kan sebetulnya bersihnya cuma 7 hari. 7 hari. Dan Anda bisa bayangkan tanding tanggal 20 minus 7, di situ ada weekend. Ya, ada weekend pemain-pemain di Eredivisie masih tanding pada saat weekend itu. Kalau ada cedera sebelum itu ya tentu kita tidak mengendakinya ya. Dan jangan lupa terbangnya ke ujung dunia. Jadi dia tidak hanya terbang ke Indonesia, tambah lagi berapa jam ke Sydney kan? Ya, apalagi yang Martin Pas misalnya dari Amerika. Jadi ada itu lebih panjang lagi itu. Iya. Jadi harus betul-betul fit ditambah dengan kondisi terakhir nanti bagaimana? Ada yang cedera nggak dari nama-nama itu misalnya gitu. Jadi kalau itu semua lancar, menurut saya targetnya Kluivert untuk 4 poin melawan Australia dan Bahrain menurut saya cukup masuk akal sepanjang semua prosedurnya smooth sampai dengan persiapan. Tapi kalau bicara gaya total football, apakah sudah masih kompatibel dengan sepak bola modern saat ini? Di Belanda sendiri gaya total football sudah tidak dipakai secara masif. Ada bekas-bekasnya. Seperti di Italia, Catenaccio udah nggak banyak dipakai juga. Sekarang kalau Anda bicara sepak bola Eropa, sepak bola dunia, udah campur semuanya gitu loh. Gaya Inggris juga masih dipakai untuk kecepatannya. Gaya Italia untuk gaya bertahan. Tiki taka udah campuran juga. Semua udah nggak ada yang murni lah. Dan formasi misalnya 4-3-3 mereka biasanya atau 4-4-2 formasi yang lebih balance itu pasti kalau yang tampil di Eredivisie nggak jadi masalah. Sintayong kan pakainya 3-4-2-1. Yang agak jadi pertanyaan saya apakah masih mau pakai 3 pemain bertahan karena itu secara filosofi agak berbeda dengan 4 pemain bertahan. Itu secara filosofi berbeda. Nah, apakah Kluivert akan meneruskan
pola 3-4-2-1 atau dia akan pakai 4 back sejajar karena filosofi bertahannya berbeda. Oke. Nah, itu yang menurut saya kita harus tunggu nih latihan perdananya kapan. Karena di situ kita akan lihat gamenya. Kalau kita baca di media, Bung Joy itu 4-3-3. Kalau kita baca media. 4-3-3 ya. 4-3-3. Tapi Kluivert hobi juga dengan 4-2-3-1 kan, kalau lagi melatih waktu itu. Ya, sekarang Tapi basisnya 4 lah ya, basisnya 4 gitu ya. Kita lihat dulu nanti bagaimana latihan awalnya, latihan Betul, perdananya, betul. kapan begitu akan dijadwalkan. Saya ke Mas Indro. Mas Indro melihat ada beberapa hal yang menjadi catatan, soliditas, belum lagi tadi kebugaran dari para pemain, kemudian yang diperlukan untuk kemudian bisa melawan Australia nanti. Sebetulnya harapan besar dari teman-teman pecinta sepak bola begitu, untuk kemudian di tengah kondisi masih ada yang masih belum bisa move on atas STY begitu. Bagaimana kemudian harapan dari teman-teman pecinta sepak bola dengan adanya pelatih Kluivert nih? Iya, yang kita harap sih sebenarnya transisi itu kan seperti misalnya di Liverpool gitu kan. Dimana fans Liverpool begitu mencintai Jurgen Klopp gitu kan. Tapi kan transisinya bagus nih ketika Jurgen Klopp menyanyikan lagu Arne Slot gitu ya. Ini akhirnya Jadi ini transisinya nggak bagus ya atau ini penuh drama. penuh gitu. drama. Transisinya penuh drama Oke. gitu kan. Malah ada Exco yang mengancam orang-orang kritis terhadap PSSI. Itu kan ini dramanya banyak sekali. Iya. Dan isu-isu di ruang ganti keluar dari sini kita juga yang bener yang mana sih gitu kan. Ini kita lihat penuh drama. Nah, ini yang kita nggak mau hal ini terjadi. Kalau misalnya ini Patrick Kluivert gitu ya, ini punya background ataupun yang so-so gitu ya, pengalaman melatih ini kan kita juga bisa melihat Arsene Wenger gitu ketika di Arsenal juga ketika masuk menjadi Arsenal ini biasa aja dianggap orang dia dari Jepang gitu kan, tapi akhirnya Arsene Wenger bisa membawa Arsenal menjadi tim yang bagus gitu. Nah, kita harapkan Patrick Kluivert juga seperti ini gitu. Bisa membawa timnas kita berbicara. Cuma masalahnya tadi kendalanya adalah jaraknya. Ini kalau saya tidak salah juga kemarin saya baca di media gitu. Ini baru pemain tuh baru bisa bergabung tanggal 16 atau 17 Maret. Sementara tanggal 20 ini udah bermain. Apakah ini sempat 16 atau 17 itu sampai di sini ya? Sampai di sini itu baru bergabung, baru bisa bergabung. Nah, ini yang waktu ini yang sangat mepet kan. Tapi yang ujian utamanya sebenarnya adalah ketika bermain di GBK. Ketika bermain di GBK lawan Bahrain kita tanggal 25. Tanggal 25 itu kita bisa menang atau enggak. Jangan-jangan kalau misalnya kita kalah ataupun kita tidak bisa menambah poin, ini teriakannya di penonton kembali ke STY lagi. Jangan sampai seperti itu. ada teriakan-teriakan seperti itu. Andre Rosiadi nih yang katanya menceritakan ya kepada Pak Erick Thohir sendiri bahwa kalau ini misalnya, tentu kita tidak berharap ya. Di Australia dengan jangan terjadi. Jangan terjadi. Tapi kalau di Australia tadi ya, misalnya misalnya kan penerbangan jauh, lalu kumpulnya coba 3 hari. Berapa hari ya? Itu kan baru pertama kali ya. Saya nggak tahu, mungkin nggak bisa diselesaikan dengan Zoom itu ya. Artinya sebelumnya bisa ada pertemuan, brainstorming dengan Zoom, tapi kan harus ada di lapangan gitu. Terus pada sisi lain, Australia juga hidup mati ya. Popovic ini kan harus hidup mati juga. Lalu misalnya lah, nggak berhasil meraih, sekali lagi jangan terjadi, nggak berhasil meraih poin 1 misalnya ya. Kan harapannya 1 tuh. 1-3 kurang lebih ya. Sampai di stadion kita, itu saya takutnya ada drama lagi. Belum main saja, itu orang udah mulai STY. Tapi sebenarnya drama itu ya pelan-pelan. Walaupun tentu kita harapkan nanti kalau hasilnya berbalik, orang bisa lagi kan Indonesia kan bisa begitu ya. Bola itu kan bisa begitu. Pertama kali sebelum ini kan yang masih belum bisa move on kan bisa STY. Tapi begitu nanti kita misalnya 2-1 gitu ya yang diharapkan di situ. Indonesia bukan Kluivert yang dipuji. Indonesia misalnya Itu gitu. asumsinya Gini, kalau gini. di Australia kalah. Iya, Gini. Kalau Baru saya, kita perlu memberikan pencerahan kepada seluruh pencinta bola. Ya. Kita kan sudah tahu ini sekarang. Ada hambatan. Pertama soal waktu. Kita kan semua pengamat, supporter kan tahu. Tadi dikatakan oleh Bung Indro bahwa tanggal 16 atau 17, 3 hari. Nah, kemudian setelah itu bermain tanggal 20, 21 pasti ke sini. Ya kan?
Perbedaan waktu Indonesia Australia juga bisa ada faktor jet lag dan sebagainya. 4 jam, Itu 4 kan handicap, itu tantangan yang dihadapi oleh pelatih. Di tengah-tengah itu justru kita harus memberi support. Bukan kemudian kita para pengamat menciptakan sebuah situasi di mana seolah-olah nanti ada unsur provokasi. Itu bukan Andre Rosiadi bukan. yang cerita Jadi itu kemarin. Nanti ya, saya kita akan menghimbau dengarkan seluruh secara langsung pengamat, Bang seluruh Andre. pencinta bola, kita justru beri kesempatan lah. Ya. Dan kita harus support, kita harus beri semangat kepada Patrick Kluivert ini untuk bagaimana meramu taktik strategi menghadapi Australia, menghadapi China, dengan harapan kita bisa menang semuanya. Ya, Itu. ya. Jangan kemudian apa-apa, sementara kita tahu masalahnya soal waktu, pengenalan karakter pemain. Ya sudah, saya terima kasih Bung Joy karena Patrick ini pasti udah tahu akarnya yang saya sampaikan tadi, karakternya pemain-pemain diaspora kita, ya. Dan memang itu sebetulnya merupakan salah satu faktor menurut saya di mana PSSI memilih daripada pelatih dari itu. Tapi kalau Gus ini bagus juga itu. Gua luar biasa kalau itu. itu pilihan Jadi itu pertama, saya ya. menghimbau kita semua, mari kita menciptakan sebuah suasana, memberi pencerahan kepada supporter bahwa ini kita ada prospek, ya. Kita support lah ini PSSI, kita support ini pelatih, ya, sehingga dia bisa dengan tenang, dengan jeli, dengan semangat tinggi, dinamika militas yang tinggi untuk meramu taktik dan strateginya, dan saya yakin ini bisa. Karena bahkan kalau kalah Pak Nurdin, kalah di Sydney, itu saya kemarin juga bilang kalah di Sydney itu sebetulnya peluang Indonesia belum tertutup. Betul, betul. Ya kan, betul. kalau menang lawan Bahrain, menang Dan lawan Cina, bisa nahan Jepang dengan harapan Jepang juga udah nggak peduli gitu ya, nahan Jepang. Sebetulnya posisi 3 atau 4 masih bisa. Masih bisa. Nggak ada Kita melangkah masalah ke juga. babak keempat, Jadi gitu. jadi kalau kalah di Sydney belum kiamat. Setuju, Belum kiamat, masih ada harapan tentunya, masih ada oleh karena itu optimisme. jangan Oke, ada baik. teriakan di situ Ya. yang melemahkan semangat daripada pemain kita maupun pelatih kita. Oke, Itu. sekarang sudah bergabung bersama kami via Zoom Bang Andre yang seharusnya juga malam hari ini kita dengarkan secara langsung begitu ceritanya. Kita akan langsung sapa Bang Andre. Bang Andre masih tergabung via Zoom malam hari ini. Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam, Andi. Ya, Sorry, Nah. lagi di daerah pemilihan Sumatera Barat ini. Wih. Oke, ternyata lagi di Sumbar. Kalau Siap. menang, kacau sama selamat dulu. Ya, Menang 3-1. menang 3-1 ya kemarin. Iya, pemain Padang Barito. Bang Andre, ini yang kemudian yang ditunggu-tunggu adalah cerita. Anda tentunya berkomunikasi secara intens dengan Erick Thohir. Pak Erick Thohir begitu terhadap pergantian dari pelatih ini. Apa yang kemudian begitu pada saat itu Anda sempat berkomunikasi? Apa kemudian yang menjadi alasan Pak Ekte untuk kemudian mengganti dari ST ke Kluivert ini? Mungkin bisa diceritakan. Selain tadi juga sudah disinggung oleh Bung Ege begitu Kita tadi. dapat cerita dari Uda Andre bahwa Ya. waktu diskusi dengan Erick Thohir ada kemungkinan orang teriak-teriak balik STY gitu. Ini yang katanya. kemudian jangan sampai terjadi. Oh, jangan Ya. sampai terjadi. Oke, silakan Bung Andre responnya. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Jadi menurut saya kita jangan dialog ke depan lagi kenapa STY diganti. Tapi bagaimana kita melihat roadmap-nya Pak Erick dengan PSSI-nya menurut saya sangat baik ya dalam rangka persiapan Pak Patrick Kluivert ini. Saya lihat pertama bagaimana beliau memperkenalkan Patrick Kluivert secara terbuka dengan media di hari Minggu tanggal 12 yang lalu. Lalu setelah itu ada makan malam Patrick Kluivert dengan pemain-pemain lokal kita yang main di Liga 1. Dan selanjutnya Patrick Kluivert diajak bertemu dengan Pak Indra Safri dan jajaran pelatih timnas yang lain. Lalu langkah selanjutnya ada pertemuan Pak Patrick Kluivert meninjau seluruh fasilitas latihan timnas. Terakhir tadi malam Patrick Kluivert itu bertemu dengan seluruh pemilik tim Liga 1. Dan barusan tadi sebelum saya masuk Zoom ini kebetulan saya sempat teleponan dengan Pak Erick. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya nanti waktu Patrick kembali ke Indonesia, kalau nggak salah beliau pulang sebentar ke Belanda, nanti akan kembali ke Indonesia, nanti akan ada pertemuan dengan seluruh pelatih tim Liga 1. Jadi menurut saya roadmap yang diatur oleh Pak Erick dan PSSI-nya sangat baik dan bagus untuk mempersiapkan Patrick Kluivert, sehingga kita harapkan Patrick dan tim kepelatihannya juga akan sukses. Lalu saya tanya tadi, bagaimana rencana 2 asisten pelatih lokal? Ya. Pak Erick nanti bilang akan membuka secara terbuka siapa yang akan ikut jadi asisten pelatih. Nanti ada 10 mungkin akan dipilih. Yang mendaftar nanti akan diinterview langsung oleh Patrick Kluivert dengan 2 asistennya. Menurut saya Sesi dan Pak Erick Thohir
sudah luar biasa mempersiapkan dan membantu Patrick Kluivert. Saya rasa itu yang lebih baik kita diskusikan, kita dukung daripada kita berdialog kenapa STY harus diganti. Jangan kita lihat ke belakang terus, tapi bagaimana kita lihat ke depan, bagaimana kesiapan timnas di bawah Patrick Kluivert untuk mampu bisa mencuri poin di Australia dan menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, dan langsung mengantarkan kita lolos secara langsung ke Piala Dunia. Itu lebih menarik dan lebih tepat seharusnya. Ya, harapan kita semua tentunya, Bung Andre. Saya minta tanggapan langsung dari Bung Joy, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bung Andre. Bung Joy. Ya, rasanya sih memang harapan untuk bisa meraih poin terutama ya di mana di Sydney itu memang yang paling jadi tantangan besar. Ya. Karena meskipun kalah di Sydney, walaupun tetap itu juga ada peluang, tapi dikhawatirkan kan environment-nya di sini nggak bisa terima, apalagi yang teman-teman yang belum bisa move on. Tapi rasanya sih kita harus bisa mengatakan bahwa ini kan tim ini memang dibentuk dengan semua pertimbangan yang menurut saya juga udah matang lah. Ini bukan pertimbangan seminggu sebelum tanggal 6, bukan. Itu pertimbangan sudah berbulan-bulan juga. Bahkan saya dengar bahkan sejak sebelum diperpanjang Sintayong pada Juni 2024, sebetulnya ada keraguan-keraguan di tubuh PSSI, tapi itu kemudian hilang karena performa Indonesia naik. Ya, itu yang membuat oke lah diperpanjang kontraknya. Walaupun sekarang kan mahal harganya tuh, pemutusan kontrak itu berapa puluh M tuh ya, mahal. Tapi sih overall ini nggak ada salah, nggak ada benar. Ini adalah keputusan federasi yang memang harus diambil dengan semua risikonya, gitu loh. Dipegang Sintayong terus juga belum tentu bisa lolos, ya kan? Tidak dipegang Sintayong juga belum tentu juga bisa lolos. Tapi memang ini Pak Erick Thohir sudah mengambil posisi, dia yang paling bertanggung jawab, dia sudah mengatakan itu, ya sudah, kita harusnya dia dukung saja dan berdoa bahwa tim ini solid. Cuma memang ya itu persoalannya, saya selalu tanya ini kalau ada orang PSSI saya mau tanya ini. Nah itu, gitu ya. sayangnya kita gimana nih tidak mensiasati waktu yang sangat pendek itu, kita ngomong 2,5 bulan, tapi itu sebetulnya pendek banget. 4 hari, 5 hari. Tapi kalau itu Bung Joy, tidak ada jawaban yang dari pengurus, karena yang mengerti adalah pelatih. Betul, tapi kan dia harus bisa harus tanya ke Kluivert gimana kamu mensiasati ini gitu. Nah ini yang menurut saya. Nah itu kita berarti ada Andre juga di sini. Kita betul-betul masuk ke soal teknikal. Iya, karena bukan lagi bicara soal strategis yang panjang. Bahkan kalau mau jujur, dalam target PSSI sebagai federasi itu nggak ada Piala Dunia 2026 loh, 2030. 2030. Tapi kan kita semua sudah terlanjur mengatakan mumpung Asia itu dapat 8 ya, 7,5 sampai 8 dengan 48 peserta Piala Dunia pada saat ini. Dan di grup C ini memang kebetulan, ya Jepang sudah selesai lah kurang lebih gitu ya. Selebihnya 7, 6, 6, 6, 6 cuma beda selisih gol itu. Ya, untuk urutan 3 dan 4. Dan Australia pun kalau terjadi sesuatu dengan mereka, baik penampilan mereka sendiri ataupun kita yang menang sama mereka, itu peluang untuk lolos langsung ada. Dibandingkan kita membayangkan 2030 kan, yang mulai dari awal lagi, mungkin nanti kita nggak di babak pertama ya, dengan ini prestasi mungkin kita nanti di babak kedua. Dan Australia lagi nggak bagus, Arab Saudi semua lagi nggak bagus. Yang adalah langganan-langganan Piala Dunia sedang tidak bagus. Ini harapan yang baik tentunya untuk ke depan, apalagi beberapa bulan, 2 bulan lagi kita akan menjelang melawan Australia. Usai jeda kita masih akan seru berbicara terkait dengan kejutan-kejutan apa lagi yang akan kemudian disiapkan untuk timnas Indonesia oleh Kluivert. Tetaplah bersama kami.